Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Zulfa Aulia dengan NIMV 3922049 dan teman-teman saya Muhammad Farhan dengan NIMV 3922033, Rifki Rifaldi dengan NIMV 3922040 dan Wafik Lutfi Fatoni dengan NIMV 3922044. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang pembuatan aplikasi perencanaan wisata yang terintegrasi dengan database Pokdarwis dan UMKM di daerah Caruban. Berikut adalah abstrak. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat meningkatkan perekonomian UMKM, penyedia jasa layanan dan akomodasi, dan masyarakat sekitar. Pariwisata juga bisa menjadi salah satu wadah untuk pemerintah untuk bisa memperkenalkan tempat wisata dan budaya yang ada di daerah tersebut. Di daerah Caruban, Kabupaten Marin sendiri memiliki potensi wisata dan budaya yang dapat dimanfaatkan untuk membuat Caruban lebih dikenal oleh para wisatawan dari masyarakat di luar Caruban. Oleh karena itu, perlu suatu platform atau aplikasi untuk bisa mempermudah para wisatawan untuk bisa merencanakan semua akomodasi mereka agar bisa berwisata dan bereksplorasi di daerah Caruban dengan terencana dan aman. Pembuatan aplikasi ini bertujuan untuk bisa mempermudah para wisatawan untuk merencanakan perjalanan serta akomodasinya nanti untuk bisa berwisata serta bisa mengetahui budaya-budaya yang ada di Caruban di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya bab 1. Pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia berasal dari berbagai sektor, baik sektor makro maupun mikro. Salah satu sektor yang dapat berperan dalam pertumbuhan ekonomi adalah sektor wisata. Menurut sumber 1, menjelaskan sektor yang dapat menarik sektor lain di suatu negara untuk berkembang adalah sektor wisata. Karena produk yang dihasilkan diperlukan untuk menunjang industri pariwisata tersebut agar sektor wisata dapat meningkatkan pendapatan negara dan juga daerah. Menurut sumber 2, menjelaskan bahwa pariwisata memberikan pengaruh yang positif terhadap perkembangan kota dan kesejahteraan penduduknya. Selain itu, dapat menarik investor serta menciptakan lapangan kerja yang baru bagi daerah sekitar tempat wisata. Sejalan dengan hal tersebut, menurut sumber 3, mengatakan bahwa sektor pariwisata dapat mendatangkan devisa negara dalam jumlah besar tanpa eksploitasi sumber daya alam. Aplikasi perencanaan wisata berbasis Android ini dibuat untuk bisa mempermudah para wisatawan untuk bisa merencanakan perjalanan serta akomodasi yang dapat direncanakan oleh wisatawan dari rumah, serta bisa mengarahkan dan menginformasikan terkait wisata dan budaya yang ada di sana, kapan saja dan di mana saja. Di aplikasi ini dilengkapi dengan perencanaan wisatawan di setiap tanggalnya, daftar akomodasi yang bisa digunakan seperti transportasi, makanan, konsumsi, hotel, serta bisa menghubungkan UMKM setempat seperti souvenir dari daerah setempat. Sehingga wisatawan bisa datang ke tempat wisata dengan aman dan nyaman karena informasi yang jelas. Informasi-informasi tersebut dikumpulkan melalui kerjasama dengan Pokdarwis serta pemerintah setempat. Sehingga data-data yang dikirimkan tersebut valid dan bisa membuat wisatawan yakin dengan informasi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, kurangnya referensi bagi para wisatawan yang ingin ke Caruban. Yang kedua, kurangnya referensi akomodasi bagi para wisatawan seperti konsumsi, hotel, dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, tempat wisata-wisata daerah tersebut tidak semua yang berkoordinasi dengan Pokdarwis setempat. Dan yang terakhir, susahnya pelaku UMKM untuk menemukan konsumen. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi perencanaan wisata yang bisa mempermudah wisatawan lain. Dan yang terakhir, bagaimana caranya menampung informasi-informasi tersebut ke dalam aplikasi tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian.
Yang pertama, membangun aplikasi perencanaan wisata untuk bisa mempermudah wisatawan dalam merencanakan perjalanan wisata mereka. Yang kedua, menjadi tempat untuk Pokdarwis dalam berkoordinasi serta memberikan informasi ke para wisatawan. Dan yang terakhir, menjadi tempat bagi para UMKM setempat untuk menemukan konsumennya. Dan yang terakhir yaitu manfaat penelitian. Yang pertama, memudahkan Pokdarwis dalam berkoordinasi serta memberikan informasi ke para wisatawan. Yang kedua, bisa meningkatkan usaha UMKM yang ada di daerah Caruban. Yang ketiga, mempermudah wisatawan untuk bisa merencanakan perjalanan wisata mereka. Dan yang terakhir, terpenuhnya akomodasi mereka nanti. Selanjutnya bisa dilanjut bab 2, tinjauan pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan bab 2 dari tinjauan pusaka dari Sulfa. Pertama, aplikasi menurut sumber 4 dikutip dari sumber 5 adalah software yang dibuat oleh suatu perusahaan komputer untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu. Misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel. Aplikasi berasal dari kata application yang artinya penerapan lamaran penggunaan, sehingga dengan adanya aplikasi sebuah permasalahan akan terbantu lebih cepat dan tepat. Aplikasi memiliki banyak jenis, diantaranya aplikasi desktop yang beroperasi secara offline dan aplikasi web yang beroperasi secara online. Sedangkan menurut Rouse yang dikutip dari Ransi, aplikasi web adalah sebuah program yang disimpan di server dan dikirim melalui internet dan diakses melalui antarmuka browser. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan aplikasi web merupakan aplikasi yang diakses menggunakan web browser melalui jaringan internet atau intranet. Yang kedua, wisata merupakan pergerakan orang sementara menuju tempat tujuan yang berada di luar tempat biasa mereka bekerja dan tinggal. Aktivitas yang dilakukan selama mereka tinggal di tempat tujuan dan fasilitas yang diciptakan untuk melayani kebutuhan mereka. Menurut sumber 6, sumber 7 menambahkan bahwa pembangunan wisata di tempat tujuan meliputi penggunaan sumber daya fisik dan alam yang kemudian akan berdampak terhadap ekonomi, daya, dan ekologi di tempat tujuan wisata yang sedang berkembang. Wisata adalah sebuah sistem tidak hanya bertemunya bisnis pengunjung, tetapi juga masyarakat dan lingkungan. Sumber daya untuk kegiatan wisata menurut sumber 7 adalah tempat tujuan bagi orang yang melakukan wisata yang merupakan suatu kesatuan ruang tertentu dan dapat menarik keinginan untuk berwisata. Ketersediaan sumber daya untuk berwisata dapat dilihat dari jumlah dan kualitas sumber daya yang tersedia serta dapat digunakan pada waktu tertentu. Untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dapat dilakukan identifikasi dan inventarisasi, kemudian dianalisis potensi dan kendalanya. Yang ketiga, Android menurut sumber 8. Android merupakan sebuah sistem operasi seluler yang didasarkan pada versi modifikasi dari kernel Linux dan perangkat sumber terbuka lainnya. Android dirancang untuk perangkat seluler terutama layar sentuh seperti smartphone dan tablet. Sistem operasi ini pertama kali diluncurkan pada bulan September 2008, di mana Android dikembangkan oleh Open Handset Alliance yang disponsori secara komersial oleh Google. Selain itu, Android juga merupakan perangkat lunak gratis dengan sumber terbuka. Dalam artian sumber Google memperoleh penggunaan untuk mengembangkan sistem operasi tersebut. Android juga memiliki toko aplikasi yang bernama Google Play Store. Tentunya bagi Anda dapat menggunakan smartphone dengan sistem Android. Dapat bebas mendownload aplikasi atau game yang terdapat pada Google Play Store. Yang keempat, database. Menurut sumber 9, pengertian database adalah sekumpulan data yang dikelola berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berkaitan sehingga memudahkan dalam pengelolaannya. Dihimpun dari berbagai sumber, secara sederhana database atau basis data merupakan sekumpulan data atau informasi yang tersimpan secara sistematis. Database memiliki peran penting dalam perangkat lunak mengumpulkan informasi, data, atau file secara terintegrasi. Yang kelima, Pokdarwis menurut
Sumber 10, kelompok sadar wisata Pok Darwis merupakan kelompok yang tumbuh dan berkembang atas inisiatif dan kemauan masyarakat sendiri dalam rangka melestarikan objek dan daya tarik wisata dalam rangka memajukan pariwisata di desa. Maka keanggotaan Pok Darwis tidak hanya terbatas pada mereka yang terlibat langsung dalam pariwisata, tapi juga mereka yang secara tidak langsung ikut mendukung pembangunan di bidang kepariwisataan. Dengan demikian, Pok Darwis beranggotakan sebagai berikut: masyarakat yang mata pencariannya berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa bagi kebutuhan wisatawan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar objek atau daya tarik wisata. Yang keenam, UI atau UX. Menurut sumber 11, user experience atau UX merupakan proses pendesain suatu produk melalui pendekatan pengguna. Dengan pendekatan ini, Anda jadi bisa menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna. Produk dengan desain UX yang baik akan menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pengguna saat menggunakan produk Anda. Pengguna jadi mudah dan nyaman saat menggunakan produk. Adapun komponen UX ini meliputi berbagai fitur yang disediakan pada produk, struktur desain, navigasi penggunaan produk, aspek visual desain, dan seluruh aspek interaksi dengan pengguna. UX juga meliputi bagaimana Anda menentukan branding, konten, dan belajar copywriting yang sesuai dengan target pengguna Anda. Dan menurut sumber 11 juga UI adalah bagian dari UX yang berupa tampilan visual desain sebuah sistem. Tampilan tersebut memungkinkan pengguna terhubung dan berinteraksi dengan suatu produk. Selain berfungsi sebagai penghubung, UI juga berfungsi untuk memperindah tampilan sehingga dapat meningkatkan kepuasan pengguna. Namun tak hanya harus indah, UI juga harus mudah digunakan. Beberapa komponen UI diantaranya adalah komponen tombol, ikon, tipografi, tema layout, animasi yang tampil pada produk, dan wisata interaktif lainnya. Semua komponen UI tersebut desain dengan berfokus pada keindahan dan kemudahan pengguna, jadi pengguna dapat menikmati produk Anda. Bab 3. Metodologi dan penelitian. 3.1. Jenis dan sumber data penelitian. A. Jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari jurnal ilmiah dan dokumen lain yang sebelumnya terkait dengan pembuatan dan pengembangan aplikasi perencanaan wisata. B. Sumber data. Sumber datanya berupa eksternal karena data tersebut didapat dari hasil jurnal-jurnal, buku, wawancara, serta pengumpulan data dari Pok Darwis setempat. 3.2. Metode pengumpulan data. Metode wawancara. A. Wawancara. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden atau pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide serta berkomunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Menurut sumber 12. B. Observasi. Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden atau pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide serta berkomunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Karena itu, wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan. Menurut sumber 12. Bab 4. Hasil dan pembahasan. 4.1. Penggunaan aplikasi. Pada perancangan software ini meliputi diagram flowchart. Ada 4 diagram flowchart, yaitu ada flowchart admin, Pok Darwis, pengusaha UMKM atau akomodasi, dan flowchart user. Oke, pertama itu ada diagram flowchart admin. Ini dapat diketahui bahwa admin dapat melakukan berbagai hal, antara lain melakukan input data untuk login dan input data informasi tentang destinasi wisata, akomodasi, dan UMKM. Ini adalah bentuk flowchart dari yang bisa dilakukan oleh admin. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kemudian ada flowchart Pok Darwis yang bisa menambah informasi untuk tempat wisata, akomodasi, dan UMKM sekitar. Nah, ini adalah bentuk flowchart untuk Pok Darwis dalam menggunakan aplikasi. Nah, kemudian ada flowchart pengusaha.
yang dimana dia bisa menambah informasi tentang usahanya dia dan promosinya juga di sana. Ini adalah flowchart sebagai pengusaha. Dan kemudian ada flowchart user atau pengguna dari aplikasi yang bisa memakai beberapa fitur yang ada seperti perencanaan wisata, informasi tentang wisata, akomodasi untuk wisata, serta UMKM sekitar. Nah, itu seperti ini. Oke, lanjut. Nah, fitur-fitur aplikasi. Yang pertama ada perencanaan wisata, yaitu fitur perencanaan wisata adalah fitur di mana user bisa merancang atau merencanakan perjalanan wisata mereka dari rumah, mulai dari transportasi ke tempat wisata, akomodasi selama wisata di daerah tersebut, sampai pemesanan oleh-oleh di tempat wisata tersebut. Kemudian yang B, marketplace jual beli akomodasi, jasa, dan UMKM. Fitur ini adalah fitur aplikasi tersebut. Fitur ini adalah fitur aplikasi yang menghubungkan penyedia komunikasi jasa UMKM lokal di daerah tersebut ke user atau wisatawan yang ingin memakai jasa atau memesan akomodasi maupun oleh-oleh dari penyedia yang ditawarkan di aplikasi tersebut. Sehingga aplikasi tersebut bisa membuka market baru untuk penyedia dan mempermudah user atau wisatawan. Kemudian C, database wisata dari Pokdawis dan developer. Fitur ini adalah fitur yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan informasi dari tempat wisata tersebut yang dijadikan referensi bagi wisatawan dan juga sebagai wadah dari Pokdawis untuk memperkenalkan tempat wisata maupun hal lain seputar dari daerah tempat wisata tersebut. Sehingga user atau wisatawan bisa mencari informasi tersebut sebelum pergi ke tempat wisata tersebut. 4.3 Roadmap aplikasi. Pertama itu dari tahun 2022 yaitu merancang konsep aplikasi, fitur, dan target pasar. Kemudian pada tahun 2023 membuat prototipe program dan membuka akses kepada user untuk tester dan memberikan masukan dan untuk tester dan mendapatkan masukan dari user. Kemudian pada tahun 2024 yaitu ada memperbaiki aplikasi dari bug dan memasukkan fitur baru baik dari masukan dari user serta dari fitur yang juga ingin kami kembangkan. Kemudian pada tahun 2025 kami melakukan tester kembali dan membuka akses kembali untuk user buat mencoba aplikasinya serta memperbaiki fitur yang ada dari bug dan menyelesaikan dari masukan user. Dan pada tahun 2026 kami merilis aplikasi secara penuh dan mempublishnya secara massal. Nah, ini adalah roadmap aplikasi. Nah, kemudian ada rancang anggaran biaya atau RAB. Ya, biaya develop atau pembuat aplikasi. Nah, di sini ada yang pertama ada tempat. Tempat itu kami menyewa selama 60 bulan yaitu selama 5 tahun. Yaitu kisaran harga itu sekitar 125 juta. Kemudian ada meja yaitu 10 unit yang anggaran itu sekitar 3 juta. Kemudian ada kursi yang berjumlah 10 unit yang biaya itu sekitar 3,5 juta. Kemudian ada komputer yang 10 unit dengan biaya akomodasi sekitar 70 juta. Kemudian ada monitor 10 unit yang dimana biaya itu sekitar 20 juta. Serta aparel seperti keyboard, mouse, serta headphone yang berjumlah ke 10 unit dan kisaran biaya itu sekitar 10 juta. Nah, dan gaji karyawan yaitu sebanyak 10 karyawan ini dimana digaji selama per bulan yaitu sebanyak 60 bulan selama 5 tahun yaitu sekitar 360 juta. Kemudian ada listrik dan listrik untuk satu tempat, untuk satu bangunan. Nah, itu selama 60 bulan itu sekitar itu biayanya sekitar 42 juta. Kemudian ada air sama seperti listrik dengan biaya 6 juta. Kemudian internet sama seperti listrik tadi dengan biaya 39.210.000. Kemudian ada konsumsi untuk 10 karyawan selama 60 bulan sekitar 36 juta. Jadi total biaya develop atau memperoleh aplikasi selama 5 tahun yaitu sekitar 364.740.000. Nah, ini adalah biaya pembuatan aplikasi selama 5 tahun. Nah, ini adalah biaya operasional dan pengembangan aplikasi dalam 1 tahun. Nah, untuk hostingnya itu selama setahun itu sekitar 8,4 juta. Hosting web itu sekitar 1,8 juta. Untuk internetnya satu kantor itu sekitar
selama setahun yaitu 7.848.000, dan gaji karyawan selama 12 bulan yaitu sekitar 60 juta. Modal listrik selama 1 tahun yaitu 7 juta. Modal air selama 1 tahun yaitu 1,2 juta. Dan ada konsumsi selama 12 bulan atau 1 tahun yaitu sekitar 7,2 juta. Jadi totalnya itu adalah 93.448.000. Ini adalah biaya pengembangan operasional aplikasi selama setahun. Bab 5 penutup. 5.1 kesimpulan pada program adalah digitalisasi sangat penting diterapkan di berbagai tempat wisata supaya bisa mempermudah wisatawan lain dan mempermudahnya wisatawan untuk mencari informasi tempat wisata tersebut serta mencari akomodasi yang disediakan di sana, serta dapat memajukan usaha UMKM di sana karena dapat menjadi wadah bagi mereka untuk mempromosikan produk mereka dan menambah luas jangkauan pasar mereka. Saran untuk pembuatan aplikasi perencanaan wisata ini perlu dijalankan dengan stabil dan tanpa bug atau gangguan yang lain. Perlu sosialisasi kepada Pokdawis dan pengusaha sekitar untuk bisa melengkapi database yang tersedia di aplikasi. Untuk memudahkan user perlu dibuatkan UI atau UX aplikasi yang dapat mempermudah dan tidak membuat bingung user dalam menggunakannya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.